Ini bagaimana nih menggemblengnya? Ada yang mengalami kesulitan apa tidak? Enggak, kurang biasa gitu ya. Kesulitannya lama semedinya. Maksudnya? Semedinya nggak bisa lama gitu. Semedinya nggak bisa lama. Itu karena apa? Capek? Nggak terbiasa. Lah ya karena capek atau bagaimana? Ya terasa. Jadi kalau bersamadi itu jangan mikiri saya samadinya sudah lama apa belum, jangan. Jadi duduk diem saja. Jadi nggak usah berpikir sudah lama apa belum samadhi saya. Oh samadhi saya sebentar, nggak usah dipikirin itu. Kalau panjenengan duduk sampai kakinya terasa pegal, berarti panjenengan itu sudah lama itu. Nah kalau duduk hanya sebentar, nggak mungkin lah kakinya sampai kram, kakinya sampai geringging, itu nggak mungkin. Pinggangnya sampai pegel itu kan nggak mungkin kalau duduknya cuma sebentar. Nah kalau sampai menemukan kaki kram, pegal, pinggangnya, oh berarti udah lama kan duduknya. Jadi untuk apa lamanya samadhi itu dijadikan beban pikiran, dipikirin? Logika saja kan gitu, logikanya kan gitu. Ya kalau panjenengan duduk hanya 5 menit, 10 menit, mana mungkin kakinya panjenengan kram? Nah kalau sampai kakinya panjenengan terasa kram, berarti sudah lama itu jenengan duduk itu. Lama sekali itu duduknya itu kalau sampai kakinya kram itu. Kira-kira gitu nggak logikanya? Nah ngapain dipikirin? Lama atau tidaknya samadhi. Nah, jadi tinggal berupaya saja. Bagaimana caranya kaki yang kram itu bukan masalah untuk panjenengan. Kan tinggal itu yang diusahakan. Misalkan pinggangnya terasa pegal, capek, kaku, itu nggak masalah sama jenengan. Panjenengan nggak sesuatu gitu loh, nggak sesuatu. Tidak dipermasalahkan. Kaki yang pegal, pinggang yang kaku itu nggak dipermasalahkan. Kan tinggal itu aja yang diupayakan. Yang lain bagaimana? Saya itu 2 malam tidak bisa tidur, Pak. Pikirannya tenang tapi tidak bisa tidur. 2 malam ini tidak tidur sampai tadi. Siang nih saya tidur. Panjenengan harus memaksa diri untuk bisa tidur. Harus memaksa diri untuk bisa tidur. Dan itu kan bisa tidur, ndak tidur, istirahat, ndak istirahat, itu kan tentang kemauan. Betapapun kita ndak ngantuk, kalau kita mau tidur ya pasti tidur. Betapapun ngantuknya, kalau kita ndak mau tidur, pasti akan berupaya untuk tidak tidur kan. Nah, agar supaya kondisi raga panjenengan itu terjaga, energi raga panjenengan itu terjaga, panjenengan harus istirahat. Istirahat itu perlu. Karena kaitannya dengan raga, kaitannya dengan tubuh. Mungkin karena panjenengan tidak terbiasa tidur di siang hari kan. Ya akhir-akhir ini sulit, Pak. Baru akhir-akhir ini aja. Malam ini udah 2 hari enggak, temannya pada tidur, saya enggak bisa tidur sama sekali. Lah ya karena belum terbiasa tidur di siang hari kan. Lah itu kalau panjenengan tidak memaksa diri untuk tidur, tidak memaksa diri istirahat, lah nanti patrap samadhi panjenengan itu tidak bisa maksimal. Misalkan bisa maksimal ketika berhasil mencapai titiknya samadhi, jenengan pasti ngantuk.
nggak akan mampu dengan gitu. Jadi siapapun di antara panjenengan yang mengalami kesulitan tidur, usahakan wedang kopinya dikurangi 1 gitu ya. Nah terus ketika di pagi hari itu jangan langsung selesai patrap samadhi, jangan langsung menuju ke tempat tidur, jangan, karena itu belum tentu bisa langsung tidur kan. Jadi caranya kalau sudah menjelang pagi mandi. Nah, nanti selesai mandi bikin wedang. Nah usahakan wedangnya jangan kopi, teh. Nah nanti kalau wedang sudah jadi sambil medang, nah nunggu ngantuk tuh, nunggu ngantuk. Terus sambil menikmati wedang, kalau merokok sambil menikmati rokok. Nah begitu ngantuk itu datang lah baru beranjak ke tempat tidur. Itu caranya seperti itu. Nah itu jangan diikuti, nggih. Nggak bisa tidur itu tadi jangan diikuti. Karena raga perlu istirahat, raga harus diistirahatkan. Itu nanti resiko loh ya, kalau jenengan tidak memaksa tidur atau tidak menggunakan trik untuk bisa ngantuk itu tadi loh. Itu nanti resiko, karena panjenengan sedang manekung atau gembleng. Kalau tidak sedang manekung atau gembleng tidak apa-apa. Yang lain bagaimana? Saya malam ini pahit. Hah? Ini yang merasa berat ini. Enggak, saya nanya kesulitan. Jenengan ngalami kesulitan enggak? Boyoknya pegel. Saya rasa itu bukan kesulitan boyok pegel itu. Boyok pegel itu suatu kewajaran. Itu realita kehidupan raganya manusia. Kalau duduk lama, kakinya kram, duduk lama, pinggangnya pegel. Itu realita kehidupan raganya manusia. Dan itu bukan hal yang aneh. Itu bukan kesulitan. Yang saya nanyanya kesulitannya. Ya, Bapak panjenengan mengalami kesulitan tentang apa? Nah ini yang lain juga sama loh jawabannya. Jadi jangan ngungkap tentang pinggang lagi loh ya. Jawabannya sama itu. Jadi kalau logikanya manusia, logika loh ini ya. Manusia kan suka logika toh. Logikanya manusia, kalau duduk lama itu kakinya pasti pegel, pinggangnya pegel. Duduk lama loh ini ya. Nah kalau panjenengan bersamadhi sampai ketemu kakinya pegel, pinggangnya, berarti jenengan samadhinya udah lama itu. Jadi nggak aneh gitu. Nah tinggal panjenengan berupaya pinggang yang pegel, kaki yang pegel itu tidak dipermasalahkan. Nggak masalah untuk panjenengan, tinggal berupaya di situ aja. Nah kalau pinggangnya pegel, kakinya pegel, panjenengan tidak mempermasalahkan, nah pinggang pegel, kaki pegel ini kan nggak jadi masalah. Nah kalau pinggang pegel, kaki pegel ini nggak jadi masalah, durasi sama di panjenengan itu bisa nambah itu. Lebih lama lagi itu bisa nambah. Nah paham nggak ini tentang pinggang sama kaki pegel ini? Ya, itu wajar itu. Saya juga sama. Kalau duduk, kalau samadhinya lama, pasti saya akan menemukan fase atau ranah di mana kaki saya pegel. Jadi jangan dikira wong edan bagus itu kalau semedi pasti tidak punya pinggang. Berarti nggak logis dong. Nggak logis. Tidak logis itu. Jadi yang perlu kita upayakan ketika sampai di titik di mana kaki atau pinggang kita terasa pegel, kita tidak mempermasalahkan supaya tidak jadi masalah.
masalah ini bisa ada karena kita mempermasalahkan. Kalau kita tidak mempermasalahkan, masalah itu kira-kira ada nggak? Ya, logika saja gitu loh, kita logika aja. Masalah ini menjadi ada karena kitanya mempermasalahkan. Nah, kalau kitanya tidak mempermasalahkan ya nggak ada sebenarnya masalah itu kan. Nah, kalau panjenengan ingin terhindar dari masalah ya jangan mempermasalahkan apapun. Nah, realita kehidupan manusia di dunia ini memang seperti itulah. Tinggal kitanya bagaimana menyikapi dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup apa dengan ego kan gitu. Nah, yang lain ada nggak? Sudah sudah sampai sudah mencoba gitu Pak. Coba saya loloskan gitu Pak. Ya kan bisa agak lama sih. Entar nongol lagi. Apanya yang saya coba nongol? ada. Apanya yang nongol itu? Nongol tuh aneh gitu. Oh, kaki pegelnya. Nongol lagi. Ya berarti kan udah lama tuh. Jenengan kan sudah lama ya. Jenengan kan bersamadi toh sampai ketemu titik di mana kaki pegel kan. Nah, terus panjenengan sudah berusaha netral. Nah, Agak lama. nah, tunggu dulu, jangan ngomong dulu, dengerin dulu saya. Ya. Jenengan kan samadi sampai ketemu di titik di mana kaki panjenengan terasa pegel kan. Nah, ini panjenengan sudah lama sekali nih duduknya ini, ya. Sudah lama sekali. Nah, jenengan berupaya untuk los, tidak mempermasalahkan kaki pegel itu kan, dan jenengan mampu bertahan. Lebih lama lagi nih. Kok jenengan masih kurang? Maunya lamanya seperti apa? Seberapa jam maunya? Semalam suntuk gitu. Nah, ketika panjenengan ketemu saat-saat, detik-detik kaki panjenengan terasa pegel, pinggang panjenengan terasa pegel, ini jenengan sudah lama sekali duduknya Pak. Paham nggak jenengan? Ya, udah lama sekali itu. Lah jenengan berupaya, kemudian panjenengan berupaya kan untuk tidak mempermasalahkan kaki atau pinggang yang pegel ini tadi. Nah, jenengan berarti kan lamanya nambah nih, udah 2 kali lipat kan? Kok masih kurang? Syukurnya di mana? Kok masih mempermasalahkan? Coba gimana coba? Harusnya kan panjenengan matur suwun. Oh, matur suwun. Kok saya bisa ditambah durasinya gitu loh. Ini gawat ini. Pokoknya patokannya itu. Jadi durasi samadhi ini jangan dijadikan target. Durasi samadhi ini jangan dijadikan target. Dan jangan dijadikan beban pikiran. Patokannya udah jelas. Kalau sampai ke titik di mana kaki terasa pegel, pinggang terasa pegel, berarti sudah lama. Itu patokan itu. Itu patokan. Karena tidak mungkin kita duduk semenit kakinya terasa pegel, itu tidak mungkin itu. Tidak mungkin itu. Mustahil duduk 1 menit, 2 menit kakinya terasa pegel, tidak mungkin. Kecuali orang yang penyakitan ya. Orang penyakitan aja semenit belum tentu kakinya pegel itu. Bokongnya panas itu belum tentu itu semenit itu. Nah, itu sudah jadi patokan umum, patokan logika kan, patokan realita itu. Jadi lamanya durasi samadhi ini jangan dijadikan target, jangan dijadikan beban pikiran. Nah, ketika sampai di titik di mana kaki terasa pegel, pinggang terasa pegel, kok masih mampu bisa tidak mempermasalahkan, berarti durasi lamanya ini kan nambah lagi nih. Oh, itu hebat banget. Itu udah matur suwun sekali itu. Terima kasih sekali itu. Kan harusnya gitu. Nah, ya gimana? Kita sedang mengkaji kesadaran cinta kasih sayang hidup loh. Harusnya pemikiran dari otak panjenengan sampai ke situ harusnya nyampe ke situ. Maunya kan 2 jam gitu Pak. Ya bawa jam aja. Ketika panjenengan
sampai di titiknya di mana kaki atau pinggang panjenengan pegel, udah berapa jam itu jenengan samadhi itu? Inti daripada samadhi adalah diam. Intinya kan di situ. Lah, diam ini, endingnya diam, ini kan karena tidak mempermasalahkan. Endingnya itu ya, endingnya diam. Benang merahnya diam, ini tidak mempermasalahkan. Kalau masih mempermasalahkan berarti belum diam nih. Nah, berarti belum diam. Nah, karena belum diam berarti belum samadhi, masih berupaya samadhi. Oke. Masih berupaya samadhi ini, masih berusaha samadhi, belum samadhi. Belum samadhi. Nah, itu yang terpenting, bukan lamanya samadhi. Untuk apa kita 3 jam mampu duduk samadhi 3 jam? Kalau selama 3 jam itu isinya masalah, masalah nyamuk lah, masalah bokong panah, untuk apa? Ayo. Lebih baik 15 menit, 10 menit, tapi bebas dari masalah. Motivasi tentang lamanya bersamadhi, motivasi tentang durasi samadhi selalu ditambah lamanya. Lah, penjelasannya seperti yang barusan saya katakan tadi. Ketika kita bersamadhi sampai di titik di mana kaki atau pinggang kita pegel, berarti kan samadhi kita sudah lama itu, duduk kita sudah lama kan. Ketika kaki atau pinggang terasa pegel, saya berusaha atau berupaya untuk tidak mempermasalahkan. Ini sudah nambahkan durasi samadhinya. Tambahlah durasi samadhinya. Diperlama. Ini sudah upaya memperlama samadhi itu sudah. Ketika saya sudah tidak masalah lagi dengan kaki atau pinggang yang pegel, ini udah lebih lama lagi. Motivasi samadhinya diperlama, durasi samadhinya diperlama atau ditambah. Kan di sini penjelasannya itu di situ. Oke. Sedangkan inti daripada samadhi itu sendiri adalah diam. Nah, diam ini benang merahnya atau endingnya kan tidak mempermasalahkan apapun loh itu ya, apapun, tidak sesuatu, tidak mempermasalahkan tentang apapun. Nah, itu sudah berhasil diam gitu. Mungkin otak kita berpikir tidak sesuatu dan tidak dipermasalahkan. Mungkin hati kita, mungkin telinga kita dengar, mungkin ada bayangan, tidak sesuatu, tidak mempermasalahkan semua itu. Mungkin digigit nyamuk, mungkin dingin lupa pakai jaket, mungkin dingin karena pakai celana pendek, tidak sesuatu, tidak mempermasalahkan. Nah, itu diam itu dah. Diam di dalam samadhi ini akan terjeda ketika kita berupaya tidak mempermasalahkan kaki yang terasa pegal, pinggang yang terasa pegal. Nah, ini diam ini kan jadi terjeda di situ. Jedanya diam ini sudah menambah durasi samadhi udah.
Walaupun terjeda, tapi durasi samadhinya kan tetap nambah. Kalau harus dibahas semuanya loh ya. Aslinya itu seperti itu. Aslinya itu seperti itu. Oke, enggak. Ada yang mengalami kesulitan lagi enggak? Itu paling pantatnya panas tuh, agak panas. Jarum. Iya. 2 hari ini perasaan jarum ada gitu. Ada pegang itu sakit semua. Pantat ya Pak. Nah terus? Tapi kalau pikirannya enak. Nggak mikir apa-apa. Ya karena panjenengan nggak tidur aja itu. Ya, iya. Tapi apa yang saya sampaikan tadi menjawab belum? Ya, ya. Jadi itu intinya gini Pak, nggak perlu kita harus memaksa 2 jam gitu, nggak perlu ya. Tidak jadi pikiran gitu ya. Bukan begitu, nggak usah dipikirin, Ya. nggak usah dijadikan target. Pokoknya kalau dalam bahasa Jawa, ancer-ancere, ya kan ancer-ancere, atau patokannya, kalau kaki kita terasa pegal, pinggang kita terasa pegal, pantat kita terasa panas, berarti duduknya sudah lama. Itu ancer-ancer itu, patokan. Jadi, coba ada yang mengalami kesulitan, Pak. Jangan mengalami kesulitan, enggak? Sama aja umumnya Pak, cuman saya berusaha nggak bisa dipermasalahin. Loh, bukan begitu. Ini kita sedang kadangan. Dengan panjenengan menyampaikan apa yang menjadi kesulitan panjenengan, saya bisa ngasih kemudahan. Nah, kalau panjenengan berupaya tidak mempermasalahkan, yo, untuk apa saya duduk di sini? Maksud saya gini, waktu duduk tadi, Nah, ini kalau tentang samadhi tadi udah selesai loh. Ini belum selesai toh. Belum selesai. Tak bahas lagi. udah Pak. Udah selesai kan, itu sudah tinggal panjenengannya aja bisa nyerna nggak dengan itu. Saya logika banget itu, jadi nggak pakai bahasa gaib ya. Nggak pakai bahasa ilmu, nggak pakai bahasa spiritual, itu bahasa logika loh. Tadi saya menyampaikan itu logika kedokteran masuk, logika terapi masuk, logika wajar terminal juga masuk di situ. Kalau nggak percaya nanya aja sama orang terminal, jenengan kalau duduk membawa mobil sampai jam-jaman itu pantatnya tanya aja gitu. Itu sudah selesai itu. Ini saya nanya selanjutnya ini. Nah, coba jenengan mengalami kesulitan tentang apa supaya saya bisa memberitahu gitu loh. Kalau panjenengan tidak memberitahu tentang kesulitan panjenengan kepada saya, bagaimana saya bisa memudahkan panjenengan? Apa ada pengaruh dari dulu kaki saya pernah tabrakan jadi uratnya agak ini. Loh, masih belum selesai. Sebelum ke sini panjenengan kan sering nyimak YouTube saya. Nggak pernah ketemu. Ketika saya membahas tentang samadhi. Ketika bersamadhi, kalau panjenengan sampai merasakan ini, mengalami ini, berarti tubuh panjenengan itu belum pernah ketemu video seperti itu. Harusnya sudah cukup kan itu. Dijadikan dasar itu kan harusnya sudah cukup. Untuk tidak mempermasalahkan, harusnya kan sudah cukup itu. Walaupun melalui video. Udah selesai loh ya, tentang samadhi dulu ini udah selesai loh. Jangan dibahas lagi. Tapi kalau panjenengan kurang puas, belum begitu paham, kita selesaikan gitu. Supaya panjenengan mengalami kemudahan. Okay. Lanjutannya belum ada Pak. Belum ada.
Ayo, siapa yang mengalami kesulitan? Monggo kita sharing di sini supaya panjenengan mengalami kemudahan-kemudahan. Bagaimana yang dari Aceh? nggak ada Hmm? aman. Monggo. Mesin sulitnya itu kan tidak sulit Pak, sudah pencerahan sudah ada tekniknya jadi kan ini kan tidak ada kesulitan gitu. Ya oke, wes saya ndak nanya kesulitan wes. Sekarang pertanyaan saya ganti. Apa yang sekiranya panjenengan belum mengerti dan belum memahami? Kurang klik. Gitu. Saya Ayo. kira sudah mengerti Pak. Oke. Yang lain bagaimana? Yang lain? Tentang jati diri sudah hafal? Ya. Sudah mulai hafal. Ayo monggo kita kadangan malam ini. Mungkin ada tentang wahyu pancagaib, tentang wahyu pancalaku yang panjenengan kurang memahami atau kurang mengerti. Monggo ditanyakan. Misalnya Pak, wahyu pancagaib Pak, seperti eh, yang pertama, jadi kaitannya gini Pak, antara misalnya pertama itu kunci Mm-mm, kunci itu kan mutmainah Pak, mm-mm, itu asal usulnya hidayah gitu. Terus sikapnya menyembah kepada Gusti, sifatnya pasrah kepada Gusti, berkiblatnya di timur, rupanya putih, terus tempatnya di mata, terus tugasnya melihat. Ini kaitannya ada nggak Pak dengan ini nyambungnya gitu Pak, kliknya itu gimana? Misalnya katakanlah supaya hidup gitu. supaya hidup. Iya. Ya mata panjenengan harus dibuat melek. Ada kalanya harus diistirahatkan, merem tidur. Supaya klik bisa untuk gitu Pak. Loh, itu kan sudah jelas sekali, masa iya belum klik? Yang klik yang dimaksud seperti apa coba? yang dimaksud klik itu seperti apa? Maksudnya itu sudah jelas banget itu. Hmm. Misalnya melihat sesuatu gitu Pak ya, Mm-mm. katakanlah itu kok nggak baik misalnya, Mm-mm. terus orang itu timbul emosi marah, terus kita kan mungkin secara melihat gitu, Mm-mm. Kan ngeliat. dia tabruk lah gitu, Mm-mm. itu aja Pak. Iya. Supaya dia sadar gitu, Nggak bisa gitu. nggak bisa. Lah, sikapnya matanya panjenengan apa? Sifatnya matanya panjenengan apa? Pasrah kepada Gusti, Lah, sikapnya ingin supaya dia sadar itu, apakah itu bentuk kepasrahan? Apa yang dilihat oleh mata panjenengan itu belum tentu seperti realitanya. Nah, yang mana? ya Pak. Pauling yang tempatnya di telinga. Pauling yang tempatnya di hidung, tugasnya mencium. Apa yang panjenengan lakukan ketika mencium bau bangkai? Tutup. Apakah sikapnya hidungmu seperti itu? Sifatnya hidungmu seperti itu? Tidak. Lalu kenapa kamu lakukan itu?
hanya karena bau panjenengan mengkhianati sifat asli panjenengan. Hanya karena bau panjenengan mengkhianati sikap aslinya panjenengan. Seperti itu kan klip yang jenengan maksud. Bagaimana? Dua tadi sudah cukup aja. Ya sama yang lain, yang sampai limanya itu sama seperti itu. Ya. Nah kalau reaksi jiwa raga kita tidak sama seperti sikap dan sifatnya, ya berarti kita mengkhianati itu, mengingkari itu. Pada karma. Masuk pada karma. Iya, satu masuk kepada karma, dan keduanya akan terjadi perpisahan lagi, akan terjadi perselisihan lagi di dalam jiwa, akan terjadi pertengkaran lagi di dalam jiwa, yang menjadikan raga kita tidak nyaman, tidak tenang, takut, ragu, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak menggunakan sikap dan sifat aslinya mereka berlima, berarti kita mengingkari atau mengkhianati. Untuk saya itu pernah menyimak video Pak, itu ini Pak, ada perbedaan sedikit. Kunci adalah saudaraku mutmainah, asal usul kejadiannya dari air ketuban, gitu aja itu Pak. Saya pernah gitu. Terus kalau alomah itu dari tali pusar. Itu lebih komplit. Ya, itu. Itu lebih komplit, kalau lebih detailnya ada di buku itu ada, itu lebih detail lagi. Jadi itu lengkap semua sampai hari-hari itu ada. Iya, itu lengkap. Nah, itu aja panjenengan udah susah mbak hafalnya, kan? Apalagi dikompliti. Jadi kelengkapannya itu cukup sebagai pengetahuan saja, Ya, gitu. sebagai pengetahuan, bukan untuk digunakan. Nah kalau menggunakan itu ya kebacok lebih duluan. Misalnya dibegal orang, ya, kunci adalah mutmainah, wah ya dibacok dhisik. Itu masih belum lengkap, tapi itu yang terpenting gitu, itu yang terpenting. Sudah lebih dari cukup lah untuk menggugah kesadaran cinta kasih sayang hidup kita. Nah, kalau di buku lebih lengkap lagi, sampai kejadiannya itu ada. Kan itu Pak pernah menjelaskan itu. Asal mula kejadian di air ketuban. Iya. Gitu. Itu lebih lengkap, itu di Tanya buku. gimana, tugasnya melihat, menyaksikan, sikapnya baik kalau Gusti, sifatnya pasrah, timur itu lengkap semua. Iya. Itu pas saya nyimak itu ada itu. Ada memang. Tapi kalau itu dijadikan mata pelajaran di mana aku atau gembleng, wah bisa seminggu. Lama. Iya. Jadi itu cukup untuk pokoknya pengetahuan saja. Monggo yang lain. Ini yang dari Aceh ini gimana? Jauh-jauh dari Aceh, jauh-jauh dari Aceh, masa enggak melakukan tanya jawab langsung sama saya? Hanya saya nak bawa langsung ngomong Pak di sini. Nggak usah sungkan. Kira-kira apa tanyakan juga. Nah, ini yang dari Palu bagaimana? Yang dari Palu. Nanya juga kan udah sering nonton di YouTube. Ya yang sekiranya jenengan kurang ngerti gitu loh. Kalau yang sudah ngerti ngapain ditanyakan? Berarti kan mempermasalahkan lagi itu. Yang sekiranya panjenengan belum mengerti, belum paham. Yang sekiranya panjenengan ingin bisa, ya gitu kan gitu. Yang namanya orang belajar kan seperti itu kan. Jadi belum tahu. Belum
belum ada. Sehari tadi ada banyak yang berhasil dinikmati kejadiannya. Dan setiap kali berhasil menikmati rasa daripada kejadiannya, mengalami lupa mengucapkan terima kasih apa enggak? Terima kasih Mas. Yang lupa malah yang enggak. Yang lupa itu yang enggak. Terima kasih. Enggak, ya berarti kan apa namanya, mengucapkan terima kasihnya kan lupa. Apa semua mengalami sama seperti itu? Tapi yang itu susu 5 ekor. Coba Pak rasakan buang panas itu semati emak enak Pak. Rasanya enak sekali. Nggak ada pengaruh apa-apa ya. Maksudnya yang badan itu energinya enak Pak. Padahal panas sekali kan jam 12 itu. Enak, rasanya lebih enak. Nah, iya. Ngantuknya hilang. Terus itu rasanya enak, nggak rasa panas. Nah, yang lain gimana? Saya Kalau saya yang dari Lampung belum hafal benar Pak. apanya? Ayah diupayakan apal. Ya, saya Di depan panjenengan ada swalayan modern, swalayan besar loh. Dan panjenengan jauh loh. Di depan panjenengan ada swalayan, tahu swalayan enggak? tahu Pak. Supermarket. Tahu supermarket enggak? Supermarket modern, supermarket besar. Ada di depan panjenengan. Enggak rugi jenengan. Diem aja enggak rugi. Ya. Kita mau tanya ini, gimana kesadarannya biar nggak putus-putus? Ya itu tadi, praktek. Iya. Kalau tidak ada praktek nggak bisa, harus ada praktek. Ya kayak bilang tadi kan, misalnya ada lupa yang berterima kasih. Gimana caranya biar lupa itu nggak itu lagi? Nah, ya harus praktek. Harus praktek. Jadi kesadaran cinta kasih sayang hidup tanpa praktek mati, akan berubah menjadi kesadaran cinta kasih sayang mati. Nah, cinta kasih sayang hidup berarti kan tidak mati tuh. Sesuatu yang tidak mati, ada nggak yang ngejublek diam? Artinya agar menjadi kesadaran cinta kasih sayang yang hidup, nah ini kan harus ada prakteknya. Prakteknya apa? Prakteknya menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu sendiri. Nah itu prakteknya. Hanya seperti itu. Jadi banyak kesulitan-kesulitan yang membuat mayoritas para pelaku mengalami kegagalan, kejenuhan, bahkan putus asa. Itu banyak sekali. Banyak. Yang utama pertama adalah tentang otak atau pikiran, tentang hati atau batin, tentang kelamin atau syahwat. Ini kesulitan yang sering menjadikan seorang pelaku jenuh, bosan, putus asa, gagal. Itu satu. Yang kedua, di dalam setiap diri manusia itu ada musuh abadi yang secara Jawa disebut Ratu Telu.
atau tiga ratu yang secara awam disebut sebagai ego, pamrih, arogan. Ya. Keutamaan yang kedua, ini juga mayoritas banyak sekali menjadikan seorang pelaku itu bosan, jenuh, putus asa, akhirnya gagal. Dan masih banyak lagi kesulitan-kesulitan lainnya, itu masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Klimaknya mengkaji diri adalah manunggal jati. Klimak dari kajian diri itu adalah manunggal jati. Manunggal jati ini adalah penyatuan antara manusia hidup dan alam semesta seisinya tanpa terkecuali. Itu klimaknya kajian diri atau klimaknya mengkaji diri. Tentang ego, pamrih, arogan, yang selama ini kita menganggapnya sebagai musuh abadi, yang cara dan tekniknya harus diperangi, harus dikalahkan. Nah, ini akan menggagalkan kemanunggalan karena ada permusuhan di situ. Ya, ada permusuhan. Nah, terus tentang otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat yang secara spiritual religi disebut sebagai Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Membersihkannya itu gampang. Ya. Jadi membersihkan Baitul Makmur, membersihkan Baitul Muharram, membersihkan Baitul Muqaddas, atau membersihkan otak atau pikiran, membersihkan hati atau batin, membersihkan kelamin atau syahwat, itu gampang sekali. Asalkan panjenengan berani bertobat dan tidak gengsi, memohon pengampunan kepada Tuhan, bersih tuh. Seketika itu Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas itu bersih. Fitrah seperti baru lahir. Loh, kenapa seperti itu? Karena Maha Suci Tuhan itu Maha Pengampun. Nggak peduli dengan siapa. Nggak peduli panjenengan bagaimana. Asalkan panjenengan berani bertobat padanya dan tidak gengsi memohon pengampunan kepadanya, pasti diampuni. Itu hukum alam. Itu harga mati itu. Harga mati itu. Paham nggih? Yang tidak gampang itu menjaga. Nah, menjaga kebersihan Baitul Makmur, menjaga kebersihan Baitul Muharram, menjaga kebersihan Baitul Muqaddas, atau menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau nah, ini yang tidak gampang. Karena kita hidup 24 jam full sehari semalam. Itu pun belum tentu setelah sehari semalam terus mati, itu belum tentu. Nggak menutup kemungkinan hari berikutnya masih hidup. Nah, setiap detik pikiran otak kita berubah. Setiap detik batin daripada hati kita juga berubah. Rumit bukan untuk menjaga kebersihannya, rumit kan? Mustahil bisa manunggal jati. Mustahil manusia hidup bisa fitrah. Mustahil manusia hidup bisa suci selagi masih ada di muka bumi ini. Manunggal jati mustahil. Nah, ini yang kebanyakan menjadikan para pelaku mayoritas jenuh pada akhirnya. Capek, kemudian gagal dan nyerah. Ini pertanyaan saya gini Pak, apakah manunggal jati itu diperlukan mati durasi yang lama? Jadi tadi udah selesai tuh. Ya, Belum selesai ya dibahas tadi. ya, nah, ya makanya ini saya pertanyaan Pak.
Start dari Manunggal sampai Manunggal itu apa perlu kita namun saya sedang mengajak panjenengan naik ke langit tingkat 7. Jadi jangan gandoli sarung saya untuk mudun lagi. Apa yang panjenengan tanyakan itu TK, Bapak. Itu TK itu. Nah, saya sedang berupaya mengajak panjenengan naik ke langit tingkat 7. Tinggi sekali loh ini. Perhatikan loh jenengan. Perhatikan loh ya. Perhatikan. Jadi jangan membuat soal dulu kalau saya belum selesai ngomong. Ini jadi mustahil. Yang namanya manusia hidup bisa manunggal jati itu jadi mustahil. Kenapa saya katakan jadi mustahil? Setiap detiknya, pikiran otak kita berubah. Setiap detiknya, batin daripada hati kita berubah. Setiap detiknya, syahwat dari kelamin kita itu banyak sekali. Ingin makan, ingin minum. Artinya sangat mustahil manusia bisa manunggal jati. Ini bukan tentang durasi samadhi lama, bukan. Tentang intinya itu di situ. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya manunggal jati untuk manusia yang masih tinggal di muka bumi ini, di atas tanah ini kan jadi mustahil. Nah, ya. Terkecuali Baitul Makmur ini dibersihkan. Baitul Muharram ini dibersihkan. Baitul Muqaddas ini dibersihkan. Otak atau pikiran ini dibersihkan. Hati atau batin ini dibersihkan. Kelamin atau syahwat ini dibersihkan. Membersihkan otak atau pikiran, membersihkan hati atau batin, membersihkan kelamin atau syahwat. Atau lagi, membersihkan Baitul Makmur, membersihkan Baitul Muharram, membersihkan Baitul Muqaddas. Bisa dilakukan tanpa keinginan. Ingin dulu baru akan melakukan kan. Saya ingin membersihkan otak atau pikir. Ingin itu apa? Tepat. Ingin itu apa? Kemauan. Ya sudah pastilah ingin itu kemauan. Ingin itu pamrih kan? Tadi makanya perhatikan, ini tinggi loh. Makanya perhatikan, tadi kan sudah saya bahas ego, pamrih, arogan. Ingin itu kan pamrih. punya tujuan ya. Panjenengan ingin membersihkan Baitul Makmur, ingin membersihkan Baitul Muharram, ingin membersihkan Baitul Muqaddas. Mustahil jenengan bisa manunggal. Lalu panjenengan bermain pamrih, bermain ego. Nah, coba. Nah terus gimana manunggal jatinya gimana? Sama di lama gitu. Oh sampai bongko ndak akan bisa. Nah, lawang manunggal jati, tempatnya manunggal jati itu kan Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Itu kan tempatnya manunggal jati. Nah tempatnya manunggal jati ini kalau kotor, bagaimana bisa terjadi? Artinya manunggal jati itu kan mustahil untuk manusia yang masih hidup di atas tanah ini kan mustahil. Dan itu merepotkan sekali. Manunggal jati kejadiannya bertempat di Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Manunggal jati kejadiannya bertempat di otak atau pikiran yang bersih. Hati atau batin yang bersih, kelamin atau syahwat yang bersih. Kalau begitu, saya mau membersihkannya. Saya hendak membersihkannya. Masuk ke ranah ego, pamrih, arogan. Bukannya bersih, tambah kacau kan? Terus gimana? Manunggal jatinya gimana? Dengan cara apa? Tidak akan pernah bisa. Mustahil. Nah.
Mau lewat mana manunggal jatinya? Manusia hidup itu loh seperti itu manusia hidup. Ya sebelum membersihkan Baitul Makmur, sebelum membersihkan Baitul Muharram, sebelum membersihkan Baitul Muqaddas, atau sebelum membersihkan otak atau pikiran, sebelum membersihkan hati atau batin, sebelum membersihkan kelamin atau syahwat, diperangi dulu ego pamrih arogannya, dibunuh, dikalahkan. Masa manunggal jati seperti itu? Nah, kalau manunggal jati bisa dilakukan seperti itu, ya ke Lebanon aja, ke sana perang. Nanti bisa manunggal jati yang perang. Ini yang lagi panas itu mana itu? Palestina ya. Nanti bisa manunggal jati itu. Kalau bisa manunggal jati, kalau manunggal jati bisa ditempuh dengan peperangan, dengan permusuhan. Seperti aja. Terus manunggal jatinya mau lewat mana kalau sudah seperti itu? Orang yang udengnya sebesar tampah saja nyerah di sini, Pak. Nyerah. Mau lewat mana? Aku ditakdirkan, memang sudah ditakdirkan jadi intip neraka deh. Capek. Pasti itu nyerah. Gimana? Itu di kitab apapun ada. Ayat-ayatnya ada. Gimana coba? Hanya ada satu jalan. Membuat dosa sebanyak mungkin agar supaya para malaikat benci. Itu satu-satunya jalan. Nah, kalau dosanya banyak sekali kan malaikat benci. Begitu mati karena saking bencinya nggak nanya malaikat, langsung dikomprang. Uncal ke neraka tapi keliwat. Saking banteren nguncal nih. Keliwat neraka nih, selamat. Saking bencinya kan, saking marahnya karena banyak sekali dosanya. Nggak nanya dia. Untuk apa? Udah jelas sekali banyak dosanya kok ditanya malah buang-buang waktu kan. Langsung dipegang tangannya, dikomprang dengan sekuat tenaga, dilempar ke neraka. Saking kuatnya ngelempar, nerakanya kelewat. Nah, selamat. Itu satu-satunya jalan. Namun percayalah, tidak ada satupun manusia yang suka dosa. Jujur, ayo. Jenengan melakukan dosa itu terpaksa dong, nggak ada jalan lain. Kalau ada jalan lain, mana mungkin panjenengan mau melakukan dosa? Kira-kira ya enggak? Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tidak ada satupun manusia yang ingin berdosa dan mau dosa serta suka sama yang namanya dosa. Dengan wahyu panca gaib yang dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, bisa tanpa pertengkaran, tanpa permusuhan, tanpa ego, pamrih, arogan, tanpa menggunakan uang lagi. Nggak ada pajaknya, tidak melanggar hukum undang-undang apapun, ya. Tidak menyiksa raga, nahan lapar, nahan haus, enggak. Apa nggak hebat? Caranya Pak Web, caranya menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Hanya dengan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas bukan hanya bersih, namun juga terjaga kebersihannya. Ego, pamrih, arogan, ndak bisa. Karena apa? Karena ndak digunakan. Karena tidak digunakan.
pensiun dia, nganggur. Karena bosen nganggur, akhirnya manunggal. Ego pamrih arogan ini manunggal dengan kita. Karena dia jenuh, bosen nganggur, nggak dipakai-pakai kan. Hanya dengan seperti itu. Ya. Bagaimana tidak? Selagi kita menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, kita tidak punya waktu untuk menggunjing orang lain, itu tidak punya kesempatan kita. Karena saking sibuknya, saking asiknya menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang. Benci sama sesuatu tidak ada waktu. Sirik nggak ada waktu, sirik nggak ada waktu, nggak ada waktu. Seluruh waktunya kan tersita di situ semua. Untuk bisa menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, ini kan butuh perhatian khusus, butuh kesabaran tingkat tinggi, kan? Butuh kejelian tingkat tinggi, kan? Nah, seluruh waktu kan tersita di situ semua. Gimana? Ego enggak bisa, enggak terpakai di situ. Enggak terpakai. Ego pamrih arogan enggak terpakai di situ. Gimana aja dengan semakin tinggi, semakin baik perhatianmu, semakin tinggi, semakin baik kejelianmu, semakin tinggi, semakin baik kesabaranmu, semakin tinggi, semakin baik ketelitianmu, perhatianmu. Ketika menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, semakin kontinu kesadarannya, kesadaran cinta kasih sayang hidupnya semakin kontinu, semakin tidak putus-putus, semakin bertambah luas, semakin universal, semakin bertambah luas, bertambah besar. Dan semuanya itu terbebas dari keinginan kita. Yang artinya terbebas dari ego, pamrih, arogan kita. Mengalir begitu saja. Mengalir sesuai kodratnya. Mengalir sesuai irodatnya. Nah. Gimana aja dengan waduh Pak Web, sekarang ini lagi musimnya musibah. Banyak tebing-tebing yang longsor, banyak gunung-gunung yang sedang meletup, meledos. Banyak terjadi gempa di sana sini. Banjir di sana sini. Nah, kalau saya praktek menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, maka di dalam prakteknya itu dibutuhkan kejelian tingkat tinggi, kesabaran, ketelitian, ya. Ada gunung meletus, wah saya bisa ketimbun Pak Web. Ya, karena mau lari gimana, sedang menikmati kan. Kalau lahar letupan gunung bisa menyentuh panjenengan, ketika panjenengan sedang menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, tinggalkan wahyu pancagaib, nggak usah kau lakukan. Waduh Pak Web, 3 hari lagi tagihan bulanan ini datang. 3 hari lagi tagihan bulanan datang. Kalau prakteknya menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, kan kelemar, usahanya kan kelemar, kelemarnya menikmati kan. Wah, saya bisa didamprat sama si penagih Pak Web. Kalau mengalami sampai didamprat sama si penagih, ketika panjenengan sedang asik
menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih, tinggalkan wahyu panca gaib. Nggak usah percaya. Orang apa? Orang apa? Nggak berhenti di situ. Bukan hanya otak atau pikiran bersih dan terjaga kebersihannya. Bukan hanya berhenti di hati atau batin yang bersih dan terjaga kebersihannya. Bukan hanya berhenti di kelamin atau syahwat yang bersih dan terjaga kebersihannya. Bukan hanya berhenti bisa menunggal dengan yang namanya ego, pamrih, arogan yang selama ini dikatakan sebagai musuh abadinya manusia. Dan bukan hanya berhenti kesadaran cinta kasih sayang hidup menjadi kontinu dan universal, namun juga apapun yang panjenengan tidak mengerti akan dimengertikan oleh hidup panjenengan. Apapun yang panjenengan belum paham akan dipahamkan sama hidup panjenengan. Apapun yang belum panjenengan ketahui akan diberitahukan oleh hidup panjenengan. Kurang apa wahyu panca gaib? Kurang apa sedulur papat kalimo pancernya panjenengan sendiri? Nah, lawang cuma disuruh kerja, menikmati rasanya kelakuan. Kerjaan kita kan itu toh. Kerjaan kita kepada hidup adalah menikmati rasanya kelakuan hidup ketika menggerak-gerikkan wujudnya. Menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu sendiri. Itu pekerjaan kita. Sedangkan pekerjaan kita ketika menghadap kepada Maha Suci hidup, pekerjaan kita hanya diem. Disuruh nganggur. Nah terus kenapa cari yang maneka warna? Disuruh diem aja. Nggak usah kok tebak-tebak aku. Susah kok. Aku ini wujudnya alam semesta. Kok tebak-tebak ya mumet kamu. Nggak usah kok sangka-sangka. Nggak usah kok pikirin, nggak usah. Diem aja, tonton aja aku. Aku akan menjadi pikiranmu. Aku akan menjadi pendengaranmu. Akan menjadi penglihatanmu. Akan menjadi rasa dan perasaanmu. Akan menjadi bayang-bayangmu. Tonton saja. Nggak usah repot-repot. Disuruh nonton. Nah yang namanya penonton yang baik gimana? Diam. Kalau nggak diam, nggak akan tahu alur ceritanya ya. Itu jenengan tahu kan? Ya gitu dah. Jadi jangan anggap remeh. Diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap, jangan anggap remeh. Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, jangan anggap remeh. Dan saya mendapatkan dua hal itu 45 tahun berspiritual. 45 tahun berspiritual, mendapatkan dua hal itu loh. Ya. Mendapatkan dua hal itu. Tadinya saya sudah putus asa, nggak bisa. Nggak bisa. Betapapun air mata, sampai kering air mata saya itu. Tetap tidak bisa. Bagaimana? Saat ini, detik ini saya suci. Beberapa detik kemudian, alah udah. Kapan terus saya bisa? Kalau seperti ini terus. Nah, rahasianya adalah di situ. Kegaibannya itu ada di dua hal itu. Dan panjenengan sedang melatihnya selama menekung atau gembleng di sini. Jadi tak usah dipikirin, apapun tak usah. Bagaimana caranya supaya kesadaran cinta kasih sayang hidup ini menjadi kontinu, nggak usah dipikirin, nikmati aja. Nanti akan diberitahu. Kalau panjenengan belum paham itu nanti akan diberitahu sama hidup. Apapun itu.
Terlebih lagi, berubah atau tidak berubahnya pikiran kita di setiap detiknya, berubah atau tidak berubahnya hati kita setiap detiknya, ini harus tersempurnakan semua. Tambah menjadi mustahil lagi tuh. Tambah menjadi mustahil lagi tuh. Itu. Jadi jangan dikira saudara-saudari kita di luaran sana dengan jubahnya yang seperti itu, dengan sorbannya yang seperti itu, dengan aksesorisnya yang seperti itu, sudah manunggal jati, itu jangan dikira. Mereka masih berupaya menyelesaikan urusan dengan dirinya sendiri masing-masing. Karena apa? Karena untuk manunggal jati itu harus seperti itu. Nggak bisa tidak. Nggak bisa tidak. Kenapa? Karena yang dimaksud Tuhan adalah Maha Suci. Poinnya di situ. Kalau harus diperkarakan, kalau harus dipermasalahkan, sebab karena yang dimaksud Tuhan adalah Maha Suci. Bagaimana mungkin manunggal menjadi satu dengan Maha Suci di tempat sampah, di sesuatu yang kotor? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nah, ya Pak, monggo nanya lagi. Kalau semua manusia hidup seperti itu, surga. Surga. Lah terus nerakanya nggak ada, neraka itu nggak ada. Kalau kita tidak menciptakan neraka, ya nggak ada neraka itu. G. Apa yang sedang kita kaji bersama seperti itu loh. Seperti itu. Nah, kalau diambil benang merahnya, kurang apa coba? Kalau masih kurang, masih mencari yang lain, berarti masih belum paham, masih belum ngerti. Apa yang sedang dikaji itu masih belum ngerti, masih belum paham. Mau semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya loh di situ semua. Ngumpulnya di situ semua. Tinggal menunggu waktu untuk manunggal jati dengan kita. Nggih. Wow, keren kan? Lah terus manekung atau gembleng? Yang kalau sesuai ketentuan hanya 4 hari 5 malam. Waktu 4 hari 5 malam, bisakah menghapus dosa, kesalahan, dan karma seumur hidup kita? Wah, ini pertanyaan berat ini. Ya? Usia panjenengan berapa? Umur panjenengan berapa? Seusia itu bisakah dimurnikan, dihapus, disucikan hanya dalam waktu 4 hari 5 malam? Enak temen iso. Luar biasa.
Makanya kajian ini nyaris tidak ada di luar sana. Karena tidak ada satupun orang yang rela menjadi jembatan. Nah. Jadi nggak bisa Bapak, nggak bisa. Di situ nggak bisa. Kalau bayi mungkin bisa. Tapi bayi juga tetap nggak bisa menurut saya. Menurut pribadi saya, bayi yang diklaim masih suci, masih murni, tetap nggak bisa. Lawang dia tidak bisa bersabda kunci. Dia belum punya asma. Nah, terus gimana bisanya? Suatu saat panjenengan akan menyaksikan betapa banyaknya kajian-kajian, pelajaran-pelajaran yang meleset dari sasaran. Dulu saya pernah membaca biografi seorang sufi, seorang ahli spiritual. Sufi itu ahli spiritual ya. Jadi sufi itu bukan agama Islam, bukannya. Jadi sufi itu adalah seorang pelaku spiritual yang sudah ahli. Itu disebut sufi. Saya pernah membaca biografinya seorang sufi. Selain yang sudah saya bahas kemarin malam, itu juga kan biografi dari seorang ahli sufi. Saya juga pernah membaca biografinya seorang ahli sufi. Yang semasa perjalanan pencarian jati dirinya, itu melampaui batas. Melampaui batas. Sampai pada akhirnya dia hanya memiliki satu murid saja. Di dalam prosesnya, dengan berbagai macam prosesnya ini, di titik akhir itu tersisa hanya satu murid saja. Nah terus murid-muridnya yang lain-lain, yang dulu-dulu, semua mental. Apa yang menjadikan mental? Karena tidak bisa mencapai apalagi manunggal dengan titik suci ini tadi. Itu yang menjadikan mereka berhenti mengkaji kepada seorang sufi ini tadi. Setelah sudah tinggi di puncak, nah ini berhenti, tidak sampai ke titiknya. Nah akhirnya kan berkesimpulan bahwa gurunya ini sudah kehabisan ilmu kan, makanya berhenti. Sampai pada akhirnya hanya ada satu murid atau tinggal satu murid saja. Pada suatu ketika, seorang ahli sufi berada di suatu tempat yang dimana tempat itu tidak ada orang lain selain mereka berdua. Kemudian seorang ahli sufi ini bertanya kepada muridnya, kenapa kamu tidak melakukan seperti yang lainnya? Yaitu meninggalkan saya, berhenti belajar atau berhenti mengkaji diri bersama saya. Nah, si murid ini menjawab, karena saya tidak punya jalan lain selain melalui dirimu, wahai guruku. Untuk bisa manunggal jati, kalau bahasa dulunya, bahasa kuno, untuk bisa mencapai titik suci, kamu harus tidak bergantung kepada siapapun. Kamu harus mandiri, kamu harus dewasa dengan caramu sendiri, dengan gayamu sendiri, dengan karaktermu sendiri. Selama kamu masih bergantung, kamu tidak akan bisa mencapai titik suci. Itu bahasa kuno. Titik suci yang dimaksud dalam bahasa kuno adalah manunggal jati ini tadi. Saya sudah sebatang kara, wahai guruku. Kalau saya tidak menggantungkan spiritual saya kepada panjenengan, kepada siapa saya menggantungkan?
kepada Tuhan atau titik suci yang dimaksud tadi, lawang saya belum tahu. Saya punya keyakinan suatu saat saya akan tahu melalui dirimu, wahai guru. Kalau seperti itu tetap tidak bisa karena kamu menggantungkan diri kepada saya, kata si guru. Agar supaya kamu bisa, kamu harus melepaskan diri dari saya. Tidak bergantung kepada saya. Dalam artian harus berupaya sendiri. Tapi aku tidak tahu caranya. Lah itu cara yang sudah saya beritahu. Kamu harus membebaskan diri dari saya. Itu kan cara. Kata sang guru. Prakteknya, kata si murid. Kemudian sang guru berkata, muridku, di seluruh belahan dunia tidak ada satupun guru yang rela muridnya melampaui guru. Ada guru yang rela muridnya lebih hebat dari gurunya, ada nggak? Belum pernah mendengar ya? Ya ini biografi seorang ahli sufi itu seperti itu ya. Mesti di bawahnya kan? Mesti di bawahnya. Nah berarti mencapai titik suci ini sudah mustahil kan? Ya, mustahil. Sudah mustahil. Karena apa? Karena kalau muridnya bisa mencapai titik suci berarti gurunya tersaingi kan? Ya kan? Tersaingi. Nah ini yang terjadi pada biografi beliau. Yang pasti beliau luar biasa. Saya banyak terinspirasi oleh beliau. Seperti itu. Lalu apa yang harus saya lakukan, guru? Kata si murid. Lalu apa yang harus saya lakukan, guru? Kata si murid. Sang guru berkata lagi, mengulang lagi kata-kata tadi, mengulang lagi. Bahwanya di seluruh belahan bumi ini, dunia ini, tidak ada satupun guru yang rela muridnya melampaui sang guru. Nah si murid masih kurang paham, nanya lagi, lah dengan seperti itu, lalu apa yang harus saya lakukan, guru? Berarti kan muridnya kurang paham, diulang lagi dia, sampai 3 kali. Dia ngulang itu sampai 3 kali. Nah ketiga kalinya baru dia paham. Kemudian sang murid berkata, termasuk engkau, guru? Ya. Itu yang menjadikan kamu tidak bisa mencapai titik suci karena saya tidak mau kamu melampaui saya. Setelah saya terinspirasi oleh biografinya, saya langsung berhenti berguru. Tidak lagi berguru. Kemudian saya melakukan kajian-kajian diri sendiri, menggunakan yang sudah saya miliki. Sampai pada akhirnya saya mendapat sebuah kesimpulan, lah letak permasalahan spiritual itu di sini. Dikarenakan tidak ada satupun seorang guru yang rela muridnya melampaui guru. Nah ini permasalahannya di sini. Dan semua orang yang berani menjadikan dirinya sebagai seorang guru paham ini, pasti paham tentang ini. Namun kenapa mereka tidak melakukan? Nah ini tentang kesadaran cinta kasih sayang hidup. Intinya di situ. Andai saya tidak menemukan, tidak mendapatkan atau tidak memperoleh 2 hal yang sedang panjenengan latih selama manekung atau gemblang, diam ketika bersamadi setelah patrap, di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Saya kan tidak mendapatkan, tidak ngerti, tidak paham, tidak tahu kan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu apa dan seperti apa. Saya nggak tahu. Mungkin saya juga nggak akan rela. Gitu. Nah ini yang menjadikan
kebanyakan para guru-guru, para pembimbing-pembimbing tidak mau melakukan di sini. Tidak mau melakukan apa? Coba jenengan paham nggak kemana arahnya saya ngomong ini? Kembali takut yang tadi itu. Jenengan usianya berapa? Tiga. 53. Sudah melakukan salah dosa berapa kali? Nggak tahu tentu. Enggak terhitung ya? Enggak terhitung. Nah, menurut panjenengan bisa semua itu dihapus, disempurnakan hanya dalam waktu 4 hari 5 malam. Kira-kira bisa enggak? Imbas enggak? Sebanding enggak? Enggak. Misalnya kan waktunya itu enggak itu, memang enggak sebanding. Nah, iya. Nah, ini yang tidak rela. Yang tidak rela dilakukan oleh kebanyakan para pembimbing, kebanyakan para guru. Gitu. Sebab kaitannya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, akhirnya saya mendapatkan sebuah kesimpulan. Kalau tidak ada satupun yang mau, tidak ada satupun yang rela, maka yang dimaksud Tuhan itu adalah HAM. Hak asasi manusia. Artinya semua manusia hidup tanpa terkecuali itu punya hak mengenal Tuhan kan? Tapi hanya beberapa orang saja yang bisa mengenal Tuhan. Letak adilnya di mana? Tidak akan terjadi. Kalau tidak ada yang rela, berarti tidak akan ada yang terjadi. Kalau tidak ada yang mau, berarti tidak ada yang bisa mengenal Tuhan itu seperti apa dan bagaimana. Jati diri manusia, hidup yang sebenarnya, yang sesungguhnya itu seperti apa, dan tidak akan ada yang bisa. Kalau tidak ada yang mau rela. Ada yang lain-lain juga ada. Namun tidak se ekstrim saya gitu aja. Mungkin ya, nggak se ekstrim saya. Ini yang kebanyakan gagal dipahami oleh para kadang kita yang sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng itu di bagian ini. Sehingganya meremehkan. Hasil manekungnya, hasil gemblengnya ini diremehkan. Karena gagal paham di bagian ini. Secara simpel dan secara jelas, kalau saya tidak menanggung, kalau saya tidak menanggung beban salah, dosa, karma panjenengan seumur hidup panjenengan, yang kemudian saya sempurnakan, panjenengan tidak akan bisa manunggal jati itu. Tidak akan bisa. Karena apa? Karena manunggal jati adalah sampai di titik suci kalau dalam bahasa kuno yang sudah saya bahas tadi. Itu loh. Makanya setelah selesai manekung atau gembleng nanti, panjenengan harus mempertahankan hasil manekung, hasil gembleng panjenengan itu harus panjenengan pertahankan. Apapun kejadian yang terjadi. Karena momen ini belum tentu akan bisa panjenengan dapatkan untuk yang kedua kalinya. Karena apa? Karena tidak ada satupun guru yang relain tadi loh jawabannya. Jawabannya di situ. Nah, jawabannya di situ. Artinya momen ini belum tentu, kesempatan ini belum tentu bisa panjenengan dapatkan lagi untuk yang kedua kalinya kalau panjenengan sampai ternoda lagi.
secara teknik dan prakteknya mudah, nggak pakai tirakat, nggak pakai ube rampe sesaji, nggak pakai uang kan gitu. Kok sampai kumat lagi ke masa lalu ya? Rugi banget kan. Rugi banget. Maka momen ini tidak menutup kemungkinan hanya sekali seumur hidup. Nah, kalau sampai panjenengan tidak mempertahankannya, diingat, tidak satupun seorang guru yang rela. Hampir semua guru maunya mengendalikan semua muridnya, menguasai semua muridnya. Jadi muridnya itu diatur, kamu harus gini, sana. Nanti tiap seminggu sekali, sebulan sekali setor pajak. Maunya kan gitu maunya. Tapi ingat, di sini tidak ada guru, tidak ada murid tuh ya. Ini nggak ada guru, tidak ada murid. Itu hanya sebuah filosofi yang saya gunakan supaya panjenengan mudah memahaminya. Itu yang apa namanya, yang sangat tipis sekali bisa dilakukan oleh para guru, para pembimbing itu di bagian itu maksudnya. Di bagian mencapai titik suci ini tadi loh. Soalnya di sini kaitannya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Artinya selagi seorang guru itu, selagi seorang pembimbing itu kesadaran cinta kasih sayangnya ini belum hidup gitu, masih mati gitu, nggak akan mau. Enak banget panjenengan yang lonte saya yang nanggung, panjenengan yang nipu saya enak banget. Emang lo siapa? Gitu kan? Kalau kesadarannya belum hidup lo ya, masih mati. Nah itu. Nah kalau tidak begitu, tidak bisa mencapai titik suci itu, tidak bisa. Mencapai manunggal jati itu tidak bisa. Menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat selama 4 hari 5 malam bersih. Aneh sekali kan? Iya. Tapi kok bisa? Harusnya kan ada pengkajian di situ. Tapi kok 4 hari 5 malam kok bisa? Berarti kan ada yang nanggung tuh. Ya, ada yang nanggung tuh. Ada yang berupaya membersihkan dan menyempurnakan dalam bentuk bantuan. Itu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu di bagian itu. Spiritual kajian diri itu yang susah diungkapkan itu di bagian itu. Karena apa? Karena semakin banyak diungkap bisa timbul fitnah yang bisa menimbulkan kebencian syirik. Nah ini jadi susah. Makanya di bagian ini saya hanya sepintas, tapi jarang sekali yang klik di bagian itu. Nah, karena kurang klik di bagian itu, akhirnya setelah selesai mankum, setelah selesai gembleng, ya tetap seperti masa lalu. Ya karena kurang paham itu tadi. Di bagian ininya ini kurang paham, sehingga mereka meremehkan. Padahal momen kesempatan ini seumur hidup banyak sekali. Misalkan ada 2 kesempatan, ada 2 momen, tidak satupun guru yang rela muridnya melama. Itu. Nggih. Jadi intinya kita orang yang beruntung ya Pak, menemukan bahasa kayak itu. Bukan beruntung, orang yang apa ya? Bukan beruntung, Mbak. Kalau menurut saya itu bukan beruntung. Dipilih. Terpilih. Iya. Kalau enggak dipilih, susah. Nggak mungkin di sini ya Pak. Kamu kan lihat
karena dipilih, bukan keberuntungan. Kalau keberuntungan yo kasihan manusia lain, no. Kasihan orang lain. karena dipanggil. Banyak yang terpanggil itu banyak, Pak. Namun kebanyakan yang terpanggil ini belum tentu dipanggil. Nah, kalau sudah dipanggil, nah ini tentang klik apa belum soal yang barusan saya bahas ini loh. Kalau klik tentang apa yang barusan saya bahas ini, dia akan berupaya untuk mempertahankan apapun yang terjadi. Kalau kurang klik, ya itu tadi kembali ke masa lalu. Jadi tobatnya itu lombok, tobat cabai itu. Kalau pedasnya hilang, kumat lagi. Padahal tinggal mempertahankan saja, tidak berupaya membersihkan, tinggal mempertahankan yang sudah ada gitu. Dan yang dipertahankan ini sudah ada. Tapi karena kurang mengerti, kurang pahamnya apa yang barusan saya ulas tadi, dianggapnya remeh. Dianggapnya semua kajian itu seperti itu. Sehingganya gampang nanti saya belajar lagi di sana. Dianggapnya gitu. Balik lagi. Iya. Padahal tidak satupun guru, ini seorang master yang ngapain? Nggak pakai kata-kata belum tentu. Kalau orang-orang yang masih belum klik kan pasti kata-katanya seperti ini. Belum tentu ada seorang guru yang rela gitu kan. Itu ya. Tapi ini kata-katanya paten. Tidak satupun guru di seluruh belahan bumi, tidak ada satupun guru pasti kan ya yang rela muridnya melampaui dirinya. Itu kata-katanya paten di situ. Nah, kalau katakannya belum tentu ada, itu masih kata-kata bijak gitu. Itu kata-katanya paten dan seorang master sufi, seorang ahli sufi. Jadi misalkan ada momen kedua, ada kesempatan kedua setelah ini, jenengan kemana mau mengkajinya, mau mengkaji kemana? Kalau panjenengan tidak berhati-hati, kalau panjenengan tidak gigih mempertahankannya, jenengan mau belajar lagi kemana? Mau mengkaji lagi kemana? Nah, itu terkadang yang membuat saya masih meneteskan air mata itu di bagian itu. Saya sudah berjuang, saya sudah berkorban, bahkan jiwa raga saya abdikan. Setelah berhasil mencapai suci, setelah berhasil manunggal jati, lah kok kumat lagi seperti dulu. Itu saya nangis itu. Oh ya talamun. Ya, karena belum paham. Jadi yang bisa mengobati saya, adalah kesadaran yang seperti ini. Kemarin kan urusannya dengan saya. Nah, setelah itu kan urusannya dengan Tuhannya sendiri kan. Nah, itu saya sudah terobati di situ. Ya, sekarang Gusti Allah. Masa bodoh. Oke, tapi ngomong-ngomong kok saya jadi ngobrol ya. Ini kan saya pengennya kadangan nih. Jadi ngobrol sayanya. Ayo apa? Kita kadangan lah. Ya, monggo. Mumpung ini. Tadi kan sudah saya katakan di hadapan panjenengan ada supermarket modern dan besar. Ayo.
terutama panjenengan yang dari Palu dan tinggal di Palu. Berusahakan maksimal mengikuti apa yang dimotivasikan. Nggih. Karena tidak menutup kemungkinan di tempat panjenengan berada nantinya di Palu, panjenengan akan menjadi tempat ziarah bagi orang-orang yang terpilih atau terpanggil di daerah sana. Dengan begitu, kalau panjenengan sudah ahli, kan panjenengan bisa menyebar cinta kasih sayang Gusti di sana. Ayo, masih ada pertanyaan? Punya pertanyaan lagi? Ini belum masuk. Saya itu maunya kalau kadangan itu sharing, saling ungkap. Bukan seperti orang jual jamu. Saya nyetok yang ngomel-ngomel. Oke. Ya, kalau misalnya udah meninggal jati, gimana cara mempertahankannya? Cara mempertahankannya ya seperti yang sedang panjenengan latih selama di sini. Itu adalah cara untuk mempertahankan. Saat ini kan itu cara untuk membersihkan. Nah, setelah bersih, nah itulah cara untuk mempertahankan kebersihan itu. Jadi apa yang panjenengan latih selama di sini, itulah cara untuk mempertahankan nantinya. Makanya panjenengan harus benar-benar ngerti, ya, harus benar-benar paham, harus benar-benar tahu. Patrap Samadhi, Mijil Sowan itu terdiri dari apa saja, tahapannya apa saja, sebutan-sebutannya apa saja. Itu jenengan harus ngerti di situ. Karena nantinya itu untuk mempertahankan. Begitu juga tentang Patrap Samadhi, Mijil Sampurno, terdiri dari tahapan apa, terdiri dari apa saja, sebutan-sebutannya apa saja, cara dan teknik prakteknya bagaimana, itu jenengan harus apal gitu ya, harus ahli di situ. Ditambah menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar Patrap Samadhi, patrap Samadhi yang sudah saya sebutkan tadi. Itu caranya ya. Jadi jangan sampai nanti panjenengan mempertahankan masih belajar. Cara untuk mempertahankannya masih belajar. Wah, kacau ini. Kacau nanti. Oke. Nah, nanti setelah panjenengan ahli, setidaknya benar-benar mengerti, benar-benar memahami, dan benar-benar mengetahui. Setidak-tidaknya loh itu ya. Setidak-tidaknya. Ketambahan lagi dapat kenang-kenangan buku dari saya. Sudah udah lengkap dah di situ, udah lengkap. Udah lengkap. Nih, udah lengkap di situ. Yo kajian, bentuk kajiannya banyak. Harusnya banyak. Tapi itu melelahkan kalau semuanya dikaji secara bersamaan, melelahkan dan memakan waktu yang tidak sebentar. Makanya kajian-kajian yang lain saya kumpulkan menjadi satu buku. Kalau panjenengan sudah ahli tentang penyelesaian laku murni selama manekung atau gemblang ini, lah nanti apa yang saya bukukan ini tinggal praktek, tidak perlu mengkaji lagi, tinggal mempraktekkan saja. Untuk menjaga silaturahim kami Pak yang di luar sana, Bapak ini pas sedang niat kemarin Ya, untuk menjaga komunikasi kami. Katakanlah mungkin di luar bentuk masalah atau gimana, atau untuk katakanlah untuk apa istilahnya kerukunan maksud saya. Kami
Perlu ada laporan kemari atau bagaimana? Loh. Master. Panjenengan sudah Dicap master. master. Ya. Lepas itu, Pak. Bukan sudah lepas, panjenengan sudah menjadi diri panjenengan sendiri, sudah tidak bergantung kepada saya. Panjenengan sudah dewasa, sudah mandiri, sudah ahli. Kalau saya harus menggunakan aturan aturan pemerintahan, panjenengan itu dapat stempel master dari saya. Wah, master. Kalau kok masih begitu, itu gimana? Nggak ada perasaan nggak enak Pak kalau Maksudnya? sama Bapak jadi tinggal begitu. Dan saya tidak pernah mengajari panjenengan tentang perasaan. Nah, Ya, paham, Pak. yang saya tunjukkan adalah kesadaran cinta kasih sayang hidup. Rasa saja tidak saya ajarkan, apalagi perasaan. Kok jenengan masih berbicara perasaan? Yang namanya perasaan ya seperti itu memang. Makanya jangan pakai rasa, jangan pakai perasaan. Nggak ada bedanya antara rasa dan perasaan, itu nggak ada bedanya. Nah, Kita harus menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, bukan rasa, bukan perasaan. Di dalam rasa tidak ada kesadaran cinta kasih sayang hidup. Di dalam perasaan juga tidak ada kesadaran cinta kasih sayang hidup. Namun di dalam kesadaran cinta kasih sayang hidup itu ada rasa dan perasaan. Seperti itu. Pak, terima kasih Pak. Makanya yang saya bimbingkan tentang kesadaran cinta kasih sayang hidup, bukan tentang rasa, bukan tentang perasaan. Kajian kita ini bukan mengaji rasa, bukan seperti namanya channel YouTube ngaji rasa, itu bukan. Ini bukan ngaji rasa, ini bukan ngaji rasa. Ini ngaji diri. Dan diri kita yang sesungguhnya adalah kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dalam artian lain atau dalam istilah lain, mengkaji kesadaran cinta kasih sayang hidup. Punya pertanyaan lagi enggak? Aceh bagaimana Aceh? Karena belum. Ada yang terbesit gitu. Mau bertanya tapi nggak ada yang terbesit gitu. Komplek. Kenapa bisa begitu ya? Ada penjabaran. Hadirlah tadi Belum berangkat kan udah nonton YouTube. Ya mungkin ada pertanyaan dari bapak ke kami tapi kadang lupa gitu itu saja. biar motivasinya biasa gitu. Sebenarnya kan ulang di YouTube itu. Luar biasa yang di sini. Tambahan dari saya. Setiap kali berhasil menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, jangan pernah lupa mengucapkan terima kasih. Itu jangan sampai lupa, berusahalah. Misalkan seketika itu lupa, terus ingat beberapa saat kemudian, tetap ucapkan. Begitu ingat, tetap ucapkan. Supaya tidak jadi PR. Nggak menjadi pekerjaan yang tertunda. Yeah. Nah sekarang pertanyaannya, tandanya kalau kita itu berhasil menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu tandanya seperti apa lah? Ini jenengan paham belum? Belum. Nah kenapa nggak nanya? Kita terbesit di sini. Kenapa nggak nanya? Nah kalau jenengan nggak nanya ya saya nggak ngasih tahu toh.
Tandanya itu apa? Tandanya itu bagaimana? Tandanya itu seperti apa kan gitu. Yang tanya. Ini gimana? Jadi saya lihat diri saya sendiri itu seperti tukang jamu yang sedang jual jamu, ngomong sendiri, dijawab sendiri. Nah, lah ini kaitannya dengan rasa dan perasaan. Ini kaitannya di situ. Jadi tandanya kalau kita itu berhasil menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Lah ini kaitannya dengan rasa dan perasaan. Kaitannya. Seperti apa? Misal contoh. Saya merokok ini ya. Ini kan saya sedang merokok. Nah, tandanya kalau saya itu berhasil menikmati kelakuan diri saya yang sedang merokok ini seperti apa dan bagaimana. Saya ngerti. Rasa dan perasaan saya itu ngerti. Paham. Tahu. Oh, rasanya orang merokok itu seperti ini. Perasaannya orang merokok, perasaannya orang yang sedang merokok itu seperti ini tuh. Rasanya orang yang sedang merokok itu seperti ini tuh. Pantesan lagi. Soalnya kena kanggo tombo kikuk ya. Nah, kalau rasa dan perasaan panjenengan ngerti seperti itu, paham seperti itu, tahu, berarti panjenengan berhasil menikmati rasanya kelakuan diri sendiri yang sedang merokok ini tadi menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Cepat, jangan menunda waktu, ucapkan terima kasih. Gitu. Begitu juga ketika menggunakan sandal, ketika medang, ketika sama rasa dan perasaan panjenengan mengetahui, memahami, mengerti, benar-benar tahu, benar-benar paham, benar-benar ngerti kalau panjenengan itu sedang minum wedang, rasanya minum wedang itu seperti itu. Situasi dan kondisi ketika sedang minum wedang itu seperti itu. Berarti panjenengan berhasil. Jangan menunda waktu, segera ucapkan terima kasih. Wah, itu nanti jiwa raga gitu begitu terima kasihnya ini kan pas kan ya. Terima kasihnya ini kan tepat dengan kejadiannya kan. Oh, itu jiwa raga kita itu bisa mantap sekali. Begitu mengucapkan terima kasih itu, ucapan terima kasihnya ini kadarnya berbobot gitu. Berbobot itu ada rasanya itu. Perasaannya ada itu. Dan itu akan memenuhi sekujur tubuh kita. Hanya ngucapin terima kasih aja tuh. Tapi rasanya antep bisa. Itu seperti itu. Oke, paham. Dan ini bonus dari saya. Bonus dari saya. Pertahankan dan jadikan sebuah kebiasaan. Setiap kali selesai melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah sesudah tidur di pagi hari, betapapun ada kepentingan mendesak, setelah palungguh panutup, katakan dengan rela, tanpa beban. Katakan dengan rela tanpa beban. Terima kasih ragaku. Terima kasih jiwaku. Terima kasih sedulur papat kalimo pancerku. Atau terima kasih wahyu panjagaib. Terima kasih bapak dan ibuku. Terima kasih mbah buyut atau kakek nenek kang rumeksa ing papan panggonan kene atau yang menjaga tempat ini. Nggih. Terima kasih para leluhurku.
sak pendur, sak pengisor, sak pengarep, sak pemburi, sak panengen, sak pengiwo, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, maksudnya seperti itu. Terima kasih Ibu Bumi, Bopo Angkoso atau Bapak Angkasa. Terima kasih Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Terima kasih Kanjeng Ibu Sri Sejati. Terima kasih gelar gulungi jagat alam semesta seisinya, atau terima kasih alam semesta dunia, alam semesta seisinya. Terima kasih, diulang lagi, terima kasih terus sampai sembari menggerakkan kaki, turun dari tempat tidur dan melanjutkan itu sambil menikmati. 24 jam atau sehari semalam kehidupan panjenengan itu udah terjamin, dan tertata rapi. Jadi perlu dirancang, Pak, enggak perlu ya. Tinggal melakukan aja. Pertahankan dan jadikan kebiasaan itu. Ya, setelah palungguh panutup. Jadi jangan langsung beranjak. Duduk dulu, ucapkan terima kasih terus. Urutannya seperti yang sudah saya contohkan tadi. Lakukan itu. Itu hanya khusus waktu bangun tidur aja, Pak. Tempat lain mungkin bisa. Yang doa terakhir Itu bukan doa. juga minta terima kasih gitu. Iya. Itu hanya waktu setelah tidur aja. Bangun. Saya ulang lagi. Jenengan berarti kurang paham kan? Ya, kamu paham. Paham. Jenengan mintanya berapa kali? Ya, paham ya. Ya sudah paham sudah. Jangan minta berkali-kali, itu aja belum tentu panjenengan. Kalau panjenengan minta 100 kali ya saya tunjukkan waktu-waktunya 100 kali. Tadi pagi, maaf Pak. Tadi pagi saya lakukan langsung terniu Pak. Itu luar biasa. Itu kalau sudah menjadi kebiasaan panjenengan, apa yang sudah saya sampaikan dari awal tadi, itu udah tertata semua dengan indah. Bahkan lebih indah dari yang panjenengan pikirkan. Hanya dengan seperti itu loh. Hanya dengan mengucapkan syukur itu loh. Yeah. Sudah paham tadi bonus dari saya tadi? Udah paham? Awas nanti kalau sampai gagal paham awas loh ya. Jangan setelah karena paginya sudah seperti itu, nanti kalau berhasil menikmati rasanya nggak mau ngucapin terima kasih. Dan itu beda lagi lah. Ini kan saya tadi katakan ini bonus dari saya. Kalau harus dikatakan dengan bahasa awam, tak kasih hadiah ilmu sama panjenengan. Katakan seperti itu. Jadi jangan ditawar. Saya ngasih kok ditawar. Oke. Nah, kalau itu sudah menjadi kebiasaan panjenengan dan panjenengan mau bertahan di situ, mempertahankan di situ setiap selesai melakukan patrap samadhi mijil toto lenggang, silakan sendiri saksikan apa yang terjadi, saksikan sendiri. Nanti panjenengan tahu sendiri, enggak katanya saya. Kalau bonusnya kan katanya dari saya kan, bonusnya. Hasil daripada bonus yo panjenengan saksikan sendiri seperti apa dan bagaimana kehidupan panjenengan sehari semalam setelah itu. Nggih. Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Nggih.